Jadi di struktur pendahuluan ya ini, struktur pendahuluan. Struktur pendahuluan itu yang pertama mendeskripsikan gap antara harapan dan kenyataan. Misal dalam contoh ini, seharusnya mahasiswa motivasi belajarnya tinggi. Tetapi kenyataannya mahasiswa motivasi belajarnya banyak yang rendah. Ini hanya intinya ya, tentu Anda akan menulis dengan panjang lebar. Ini hanya intinya, contoh intinya saja. Misalnya demikian. Nah, mendeskripsikan fenomena atau fakta. Lalu Anda jelaskan data-data yang menunjukkan bahwa motivasi berprestasi mahasiswa rendah itu seperti apa data-datanya. Nah, ini bisa dari data motivasi, data rendahnya motivasi mahasiswa. Ini bisa diawali di dunia, di Indonesia, penelitian-penelitian di Indonesia ya. Kemudian baru pada populasi yang akan Anda teliti. Jadi Anda mendeskripsikan fenomena atau fakta itu diawali dari fenomena tentang, kalau dalam hal ini contohnya motivasi ya. Rendahnya motivasi mahasiswa di dunia, artinya itu juga menjadi perhatian berarti oleh global. Penelitian yang ada di Indonesia seperti apa, baru diakhiri dengan uraian Anda tentang fenomena yang Anda amati. Jadi misalnya ya, misal rendahnya motivasi pada mahasiswa dapat diketahui dari penelitian John misalnya tahun 2018 yang menunjukkan dan seterusnya. Penelitian misalnya Muhammad tahun 2020 di Universitas X Indonesia misalnya menunjukkan data. Nah, ini bisa didukung data yang banyak. Baru kemudian fenomena yang diamati oleh peneliti pada mahasiswa Untak Surabaya misalnya juga menunjukkan dan seterusnya. Jadi mendeskripsikan fenomena ini diawali dari fenomena secara umum, global, bisa disempitkan lagi skala Indonesia, baru fenomena yang Anda amati pada populasi. Populasi itu berarti subjek tempat di mana nanti Anda akan melakukan penelitian. Itu ya. Jadi strukturnya dimulai dari mendeskripsikan gap antara harapan dan kenyataan, lalu mendeskripsikan fenomena atau fakta yang Anda amati. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa ditangkap maksudnya?
Sudah ditangkap maksudnya sampai sini? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya setelah mendeskripsikan fenomena, berikutnya harus mendeskripsikan pentingnya penelitian ini. Mendeskripsikan, dampak dulu ya. Dampak dari variabel yang akan diteliti. Mendeskripsikan dampak fenomena yang ada jika dibiarkan. Itu dampaknya apa? Nah, ini dideskripsikan. Misalnya, motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan, nah ini harus berdasar penelitian ya. Tidak boleh karangannya mahasiswa sendiri. Bahwa prestasi belajar itu, motivasi belajar yang rendah itu misalnya terkait dengan prestasi belajar yang rendah. Terkait dengan apa? Itu harus berdasarkan hasil temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya. Tidak boleh itu hanya menurut mahasiswa sendiri, gitu ya. Itu ya. Oke. Nah, berikutnya ada pernyataan pentingnya itu untuk diteliti. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan mendeskripsikan mengapa fenomena tersebut penting untuk diteliti. Jadi misalnya motivasi belajar yang rendah jika dibiarkan dapat berdampak apa saja, sehingga hal itu menjadi penting untuk diteliti. Berikutnya harus mendeskripsikan pengertian tentang variabel. Variabel Y berarti dalam hal ini motivasi ya, yang akan diteliti. Apa pengertian dari variabel yang akan diteliti itu? Kemudian berikutnya mendeskripsikan faktor-faktor ya yang mempengaruhi variabel Y. Mempengaruhi variabel Y. Itu apa saja ya? Misalnya motivasi belajar ini ya, misalnya motivasi belajar yang rendah dapat berdampak pada rendahnya prestasi belajar dan seterusnya. Sehingga motivasi belajar ini penting untuk diteliti. Nah, motivasi belajar didefinisikan sebagai bla 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 bla. Motivasi belajar menurut beberapa penelitian yang sudah ada dapat dipengaruhi oleh apa saja. Itu ya. Nah, setelah mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y apa saja, di sini Anda harus mendeskripsikan variabel apa yang akan Anda teliti. Variabel X yang mana yang akan Anda teliti, beserta alasannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus meneliti keterkaitan antara misalnya tadi efikasi diri dengan prokrastinasi akademik. Alasannya adalah karena meskipun itu dipandang mempengaruhi prokrastinasi akademik, tetapi belum banyak yang meneliti misalnya.
Jadi harus ada alasannya kenapa memilih variabel itu. Kemudian di bagian berikutnya mendeskripsikan pengertian variabel Y yang akan diteliti. Sorry, variabel X yang akan diteliti. Diakhiri dengan mendeskripsikan hubungan antara variabel X yang akan diteliti ya dengan variabel Y. Ini isinya pendahuluan itu seperti ini. Ya, isinya pendahuluan seperti ini. Kemudian di berikutnya diakhiri dengan rumusan masalah penelitian. Kemudian tujuan penelitiannya apa? Ya. Itu ya. Jadi ini pendahuluan, struktur pendahuluannya seperti ini. Yang diuraikan harus ini ya, poin-poinnya ngikuti ini sistematikannya. Mendeskripsikan gap antara harapan dan kenyataan. Setelah Anda deskripsikan, mungkin membutuhkan beberapa paragraf tergantung bagaimana Anda menuliskannya. Lalu Anda lanjutkan dengan mendeskripsikan fenomena atau fakta yang ada. Dideskripsikan fenomena atau fakta yang ada. Tadi sudah saya sampaikan didukung dengan hasil penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Setelah itu Anda mendeskripsikan dampak fenomena yang ada jika dibiarkan. Sehingga itu penting untuk diteliti. Oh, ini tidak perlu ya, ini saya hapus saja biar sederhana. Sehingga perlu diteliti. Setelah itu Anda mendeskripsikan pengertian variabel Y yang akan diteliti, lalu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y, itu apa saja. Kemudian Anda harus menjelaskan variabel X yang mana yang akan Anda teliti, beserta alasannya apa. Kemudian Anda mendeskripsikan pengertian variabel X yang akan diteliti. Dan di bagian akhir, Anda menjelaskan hubungan antar variabel X dengan variabel Y. Semua yang Anda tulis ini tadi harus didukung dengan sumber yang relevan. Dari buku atau yang lebih banyak harus dari jurnal penelitian. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat rumusan masalah penelitiannya. Bagaimana rumusan masalah penelitiannya. Kemudian tujuan penelitiannya seperti apa. Nah, struktur nanti yang akan Anda tulis untuk pendahuluan sampai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Jadi Anda nulis dulu. Anda nulis, kemudian nanti saya akan koreksi ya. Kira-kira apa kekurangan dari tulisan yang Anda buat itu. Jadi namanya karya ilmiah, jadi kalau belum nulis kan ya enggak tahu nanti kekurangannya ada di apa bagian yang mana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Yang tentang mendeskripsikan hubungan antara variabel X dengan Y itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Ya, penelitian kuantitatif itu kan penelitian yang menguji teori. Jadi ketika Anda memilih variabel X yang apa yang akan Anda teliti, maka di situ harus ada teori yang menguatkan. Misal saya mau meneliti hubungan efikasi diri dengan prokrastinasi akademik. Maka di situ harus ada pendapat yang mengatakan bahwa efikasi diri itu bisa mempengaruhi prokrastinasi akademik. Seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kan ada juga yang Anda meneliti variabel baru di mana penelitian sebelumnya itu belum ada. Nah, kalau yang demikian maka harus dijelaskan berdasarkan teori yang ada. Misalnya, menurut Ferrari, prokrastinasi akademik dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa misalnya seperti regulasi emosi, seperti
perasaan takut gagal. Kan? Nah, ketika Anda menjelaskan hubungan antar variabel, maka Anda bisa menyampaikan pendapat itu. Efikasi diri adalah kemampuan bla 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 misalnya. Efikasi diri merupakan salah satu faktor internal yang ada pada diri individu yang menurut pendapat Ferrari, faktor internal yang pada diri individu seperti itu dapat mempengaruhi prokrastinasi akademik. Didukung juga dengan pendapat yang lain. Jadi intinya harus ada pendapat yang menjelaskan bahwa variabel X yang akan Anda teliti itu memiliki keterkaitan dengan variabel Y. Baik keterkaitannya itu secara langsung berarti ada pendapat yang memang ada pendapat atau hasil penelitian sebelumnya yang memang sudah melaporkan hubungan antar variabel tersebut, atau secara tidak langsung seperti tadi. Ada teori yang mengatakan bahwa prokrastinasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, meskipun tidak secara langsung menyebut bahwa efikasi diri itu mempengaruhi prokrastinasi akademik. Misalnya kalau belum ada pendapat yang terkait dengan itu. Jadi begitu ya. Jadi nggak boleh peneliti itu menghubungkan sendiri tanpa ada dukungan teori. Gitu ya. Baik, Pak. Ya, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Bisa dipahami tugasnya? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Ini Pak, terkait apa sih bedanya ini Pak, penelitian yang korelasi sama komparasi. Nah, itu tuh selain di judulnya tuh dibedakan di apanya lagi ya Pak ya? Kalau di struktur pendahuluan tetap nanti harus menjelaskan keterkaitan antar variabel X yang akan diteliti ya. Misalnya ya kan, prokrastinasi akademik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut penelitian sebelumnya bisa dipengaruhi oleh efikasi diri, regulasi emosi, bisa juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, misalnya ini ya, ngarang jenis kelamin. Pada penelitian ini, peneliti akan fokus melihat gitu kan, bagaimana keterkaitan jenis kelamin dengan prokrastinasi akademik. Di mana menurut pendapat siapa gitu dikuatkan di situ bahwa orang dengan jenis kelamin laki-laki cenderung melakukan penundaan dibandingkan dengan perempuan misalnya. Gitu. Atas dasar itu maka penelitian ini bermaksud menguji bagaimana perbedaan prokrastinasi akademik pada laki-laki dan perempuan. Nah, kalau komparatif itu akan menjadi lebih simpel ya kalau tadi dari contoh saya. Karena apa? Di sini tidak perlu mendeskripsikan variabel X yang akan diteliti. Karena kan variabel yang akan diteliti seperti jenis kelamin itu kan bukan variabel aktif ya kan, tapi variabel atributif. Variabel atribut menjelaskan laki-laki perempuan gitu kan. Sehingga tidak bisa didefinisikan. Kemudian nanti di struktur bab 2 tentu akan berbeda. Karena komparatif itu variabel psikologisnya kan hanya satu. Yang lain kan atributif. Jadi teorinya ya akan lebih sedikit. Kemudian alat ukurnya juga akan lebih sedikit gitu kan. Alat ukurnya mungkin hanya satu, tapi kalau penelitian korelasional paling tidak kan alat ukurnya ada dua. Kalau yang diteliti dua variabel, gitu ya. Jadi tentu akan ada perbedaan nanti di struktur bab 1 menjadi sedikit lebih simpel, dan juga di bab 2 teorinya tidak terlalu banyak. Itu ya.
Baik, silakan yang lain ada pertanyaan? Terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang itu, Pak, variabel X-nya 2 itu, Pak. Apa tinggal nambahin atau gimana? Ya, kalau variabel X-nya 2 berarti ya menjelaskan 2 kali kan variabel X yang akan diteliti itu. Menjelaskannya 2 kali, sehingga nanti di hubungan antar variabel itu juga dijelaskannya 2 kali. Menjelaskan hubungan antar variabel X yang akan diteliti dengan Y. Gitu ya. Misal, menurut Ferrari, efikasi diri memiliki hubungan yang erat dengan prokrastinasi akademik. Ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya, maka dia akan cenderung segera menyelesaikan tugas dan tidak menunda-nunda. Begitu juga regulasi emosi. Ketika seseorang memiliki regulasi emosi yang baik, maka ketika memperoleh tugas, seberat apapun tugas yang didapat, dia bisa meregulasi emosinya sehingga tetap semangat dan tetap suka dengan tugas tersebut, yang pada akhirnya tidak berdampak pada penundaan. Jadi menjelaskannya 2 kali. Menjelaskannya 2 kali. Keterkaitan antar variabel itu dijelaskan kedua-duanya, gitu ya. Nah, hubungan antar variabel ini tadi, kalau Anda simak contoh saya yang terakhir tadi, itu kan lebih ke dinamikanya. Ya, tidak sekedar Anda mengatakan menurut penelitian A, efikasi diri berhubungan dengan prokrastinasi akademik, tidak sekedar menjelaskan begitu. Tapi dinamika psikologisnya bagaimana? Nah, tadi kan saya mengatakan, ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya, maka pada saat dia mendapatkan tugas, dia merasa dia bisa mengerjakan tugas tersebut. Nah, hal ini menyebabkan atau mendorong seseorang langsung mengerjakan tugas tanpa menunda-nunda. Nah, itu dinamikanya di situ. Ada dinamika psikologisnya di situ. Gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Silakan yang lain jika ada pertanyaan lagi. Seberapa banyak Anda akan membuat tulisan ini? Gitu ya. Jadi Anda akan membuat tulisan dengan spasi 1,5 ya, 1,5 spasinya, jarak spasinya 1,5. Tulisan Anda yang Anda buat nanti minimal 4 halaman. Jadi spasinya 1,5, kertasnya pakai kertas A4, minimal sampai dengan tujuan penelitian ini 4 halaman ya. Minimal ada 4 halaman sampai tujuan penelitian. Jadi ketentuan penulisannya ya. Ini saya tulis saja ketentuan penulisan. Jadi yang pertama menggunakan kertas A4 ya. Marginnya saya tentukan sekalian biar enak. Margin 2,5 cm. Baik. Kita ini aja pakai ketentuan karya ilmiah saja ya. Margin kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, kemudian bawah 3 cm. Ini ukuran kertasnya ya, margin kertasnya ya nanti seperti itu. Kemudian spasi 1,5 ya cm jaraknya, jarak antar baris ya 1,5 cm. Nah, Anda membuat tulisan, panjang tulisan minimal 4 halaman ya, minimal 4 halaman. Referensi
minimal 10. Tujuan penelitian, di bawahnya dikasih referensi ya. Referensi dimasukkan sekalian. Jadi pendahuluan, kemudian rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian. Ini saya kasih kode sekalian biar enak. A, pendahuluan. Kemudian B, rumusan masalah penelitian. Kemudian C, tujuan penelitian. Ya. Kemudian ada referensi ya. Ini ketentuan penulisan. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, untuk fontnya pakai Ya. Times New Roman. Fontnya bebas. Kalau suka New Roman pakai New Roman, kalau suka Arial pakai Arial. Siap. Makasih, Pak. Tapi kalau nanti skripsi pakai New Roman biasanya. Tapi kalau karya ilmiah itu yang diakui sebagai font resmi itu bisa pakai Arial juga bisa. Kalau standarnya EPE itu bisa pakai New Roman, bisa pakai Arial, bisa pakai itu Calibri. Itu juga bisa ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Yang lain. Sudah cukup? Tidak ada pertanyaan? Pak, saya Ya, silakan. saya mau ini Pak, masih bingung yang tentang komparatif tadi Pak. Soalnya saya Ya. mau pakai komparatif. Nah, judul saya itu ini Pak, pengaruh kepercayaan diri terhadap political efficacy pada mahasiswa organisasi dan non-organisasi. Nah, itu berarti saya cuman menjelaskan variabel yang kepercayaan dirinya aja, Pak. Kalau perbedaan berarti judulnya, kalau penelitian komparatif berarti judulnya tidak demikian ya. Oh, iya Pak. Kalau penelitian komparatif judulnya pakai judul perbedaan. Kalau pengaruh itu bukan komparatif ya. Jadi teman-teman harus mulai familiar dengan judul penelitian ya. Kalau penelitiannya itu penelitian korelasional, mau melihat hubungan. Jadi Anda mau meneliti, penelitian Anda melihat hubungan, maka judulnya harus seperti ini. Hubungan antara titik-titik dengan apa? Itu kalau 2 variabel ya. Kalau 3 variabel berarti hubungan antara apa dan apa dengan apa. Ini redaksi yang sudah baku ya. Dalam penulisan skripsi ya. Tapi kalau dalam penulisan artikel ilmiah judulnya bisa dibuat sesuka kita. Karena penulisan artikel ilmiah itu kayak nulis berita. Semakin menarik judulnya semakin baik gitu. Nah, sekarang kalau penelitian komparatif. Kalau penelitian komparatif itu diawali dengan kata perbedaan. Misalnya perbedaan apa yang mau dibedakan? Misalnya perbedaan motivasi belajar. Nah, kemudian ditinjau dari apa? Ditinjau dari, nah, misalnya tadi mau melihat perbedaan apa tadi Mbak? Kepercayaan diri dengan political efficacy, Pak. Perbedaan? Perbedaan kepercayaan diri ditinjau dari political efficacy. Atau salah, Pak? Yang mau diteliti apa? Yang mau diteliti apa? Ini apa namanya, X-nya itu kepercayaan diri, Pak. Enggak, Y-nya dulu. Y-nya apa? Y-nya itu political efficacy. Oke, kemudian? Efikasi politik. Oke. Efikasi politik dilihat dari kepercayaan mahasiswa yang berorganisasi. Nah, ini perlu diperjelas dulu. Anda mau melakukan penelitiannya itu korelasional atau perbedaan?
maksudnya mau melakukan penelitian yang perbedaan buat mahasiswa organisasi sama non-organisasi itu, Pak. Nah, yang mau dilihat dari mereka apanya? Ini kepercayaan dirinya. Tuh, political efficacy-nya. Nah, iya, itu nanti mempengaruhi political efficacy gitu loh, Pak, maksudnya. Oke, kamu ingin melihat kepercayaan diri mempengaruhi political efficacy kan? Itu ya? Iya, Pak. Oke, kemudian Itu nanti subjeknya ke mahasiswa yang organisasi sama gak ikut organisasi, atau yang bekerja dan tidak bekerja. nah nanti mau dibedakan apa tidak pada kedua kelompok itu? Iya, Nah, kalau iya, Anda mau bedakan, maka penelitian Anda itu berarti ada dua di sini. Pertama tadi kan niatnya melihat hubungan loh. iya, Hubungan Pak. hubungan kepercayaan diri dengan political efficacy, ya kan? Terus yang kedua, Anda ingin melihat perbedaan pada kedua kelompok gitu ya. Iya, Pak. Nah, berarti kan ada dua tujuannya. Kalau tujuannya ada dua, berarti penelitian kamu nanti pakai dua jenis penelitiannya. Pertama, Anda kan ingin melihat hubungan, berarti kan hubungan antara kepercayaan diri dengan political efficacy toh, atau efikasi politik gitu ya. Iya, Pak. Nah, terus Anda kan pertama tadi pengen melihat kepercayaan diri ini berhubungan dengan efikasi politik atau tidak. Itu ya kalau yang Iya. tak tangkap. Yang kedua, Anda ingin melihat bagaimana perbedaan pada kedua kelompok, mahasiswa yang ikut organisasi dan tidak. Iya. Ini nanti kan ditambahi begini, ditinjau dari keaktifan atau keikutsertaan dalam organisasi. Misalnya pada mahasiswa ya, pada mahasiswa ditinjau dari keikutsertaan dalam organisasi. Nah, kalau seperti ini berarti ada dua jenis penelitian Anda. Pertama, Anda melihat hubungannya dulu. Ya. Kemudian yang kedua, Anda ingin melihat perbedaannya. Perbedaan efikasi politik pada mahasiswa yang ikut organisasi dan tidak, gitu loh, Mbak. Oh, Jadi iya, ada dua analisisnya nanti. Yang pertama analisis korelasional untuk melihat hubungan kepercayaan diri dan efikasi. Yang kedua ingin melihat perbedaan efikasi politik pada mahasiswa yang aktif dan tidak aktif dalam organisasi. Ya itu bagus sekali judul yang seperti itu. Karena kan tidak hanya menggunakan satu pendekatan, tapi menggunakan dua. Jadi sangat bagus sekali kalau misalnya mengangkat judul seperti ini. Berarti dua judul gitu ya, Pak ya? Ya satu judulnya, tapi mengandung Maksudnya dua jenis penelitian. Oh. Nah nanti di pendahuluannya bagaimana ya? Ya Anda menjelaskan dua itu, misal begini. Efikasi politik dipengaruhi oleh faktor A, B, C, D, E, F, G. Juga dipengaruhi oleh kepercayaan diri dan keaktifan dalam berorganisasi. Gitu kan? Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus melihat hubungan kepercayaan diri dengan efikasi politik, juga akan melihat bagaimana perbedaan efikasi politik pada mahasiswa yang aktif di organisasi dan tidak. Menurut penelitian yang sudah ada sebelumnya, gitu kan, bahwa orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu cenderung yakin dengan apa yang ada pada dirinya, dan itu akhirnya menyebabkan dia memiliki efikasi politik yang tinggi. Data-data yang ada juga menunjukkan bahwa mereka yang aktif dalam organisasi merasa telah memiliki bekal politik yang baik, yang cukup, sehingga
itu berdampak pada efikasi politik yang baik pula. Untuk itu penelitian ini akan memfokuskan melihat peran variabel tersebut. Nah, seperti itu. Jadi di pendahuluan itu intinya tetap harus menjelaskan hubungan antar variabel ya, baik itu penelitian korelasional maupun komparatif. Tapi nanti tentu akan berbeda di bab 2-nya. Nah, kalau dengan judul seperti ini berarti nanti di bab 2 akan ada sub menjelaskan kepercayaan diri, ada menjelaskan efikasi politik gitu kan. Dan bisa juga nanti ada sub yang menjelaskan tentang organisasi mahasiswa. Itu Mbak. Dan tidak apa-apa, itu bagus kalau misalnya mengambil tantangan dengan judul yang seperti itu sangat bagus sekali. Ada pertanyaan? Tapi semisal Pak ini tuh dibuat komparatif, itu bagaimana Pak? Kalau komparatif ya hanya tadi, berarti mengikuti template komparatif tadi kan begini loh. Perbedaan titik-titik ya kan? Ditinjau dari gitu kan? Titik-titik. Berarti kalau kamu yang mau diteliti kan efikasi politik. Iya Pak. Kalau komparatif berarti judulnya jadi gimana? Perbedaan titik-titiknya ini apa? Efikasi politik pada mahasiswa misalnya. Ditinjau dari apa tadi? Kepercayaan diri. Atau kalau ditinjau dari itu harus variabel non psikologis ya. Berarti keikutsertaan dalam organisasi. Kalau kamu pakai kepercayaan diri ya hubungan namanya. Bukan komparatif. Kepercayaan diri kan variabel psikologis atau variabel aktif ya. Berarti nanti saya tuh cuma menjelaskan efikasi politiknya aja berarti ya Pak ya? Ya, dalam teorinya. Alat ukurnya ya cuma efikasi politik. Kalau judulnya ini loh ya, perbedaan efikasi politik mahasiswa pada mahasiswa ditinjau dari keikutsertaan dalam organisasi. Tapi kalau judulnya yang ini tadi, hubungan antara kepercayaan diri dengan efikasi politik pada mahasiswa ditinjau dari keikutsertaan dalam organisasi, ya teorinya ada dua. Alat ukurnya juga ada dua, kepercayaan diri, yang pertama, yang kedua efikasi politik. Itu ya. Ya Pak, terima kasih. Ada lagi yang bertanya, silakan. Untuk tugasnya. Pak, saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Kalau yang referensinya tuh Pak, kan itu kata Bapak boleh dari jurnal atau dari buku. Kalau misal 10-10-nya itu dari jurnal semua, nggak apa-apa. Loh ya malah bagus. Oh, ya Pak, makasih Semakin Pak. banyak jurnalnya semakin bagus ya. Buku itu kalau bisa nanti hanya di bab 2 aja. Kalau di pendahuluan, pembahasan, nanti kalau nulis skripsi, pendahuluan, pembahasan itu kalau bisa ya lebih banyak yang dari jurnal aja. Ada lagi yang mau tanya, silakan.
Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Kalau yang di bagian manfaat itu nanti dimasukkan manfaat teoritis dan juga manfaat praktis juga ya Pak? Ya, nanti aja itu sampai tujuan dulu aja. Oh, atau mau ditambahkan manfaat juga enggak apa-apa ya, sekalian ya. Ya Pak. Ditambah manfaat sekalian enggak apa-apa. Di sini ya, poin D bisa ditambahkan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua ya nanti. Manfaat teoritis sama manfaat praktis. Ya. Oke, ada lagi? Oh, ini tadi belum saya lanjutkan. Jadi ada penelitian korelasional, template judulnya kayak gini, komparatif, kemudian ada penelitian eksperimen kan. Nah, kalau eksperimen itu mesti judulnya pengaruh awalnya. Pengaruh apa gitu kan? Terhadap apa? Misalnya pengaruh pelatihan regulasi emosi terhadap prokrastinasi akademik, atau bisa menggunakan seperti ini. Efektivitas apa untuk menurunkan atau meningkatkan ya, tergantung ya. Meningkatkan apa? Misalnya efektivitas pelatihan regulasi diri untuk menurunkan prokrastinasi akademik. Nah, itu kalau judul eksperimen, template-nya seperti itu. Jadi sudah ada template-templatenya. Gitu ya. Gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang bertanya? Saya mau bertanya, Ya, kalau eksperimen ini berarti bisa kuantitatif atau kualitatif gitu tak Pak? namanya eksperimen ya kuantitatif. Sejak kapan eksperimen jadi kualitatif? Oh, kuantitatif. Oh, siap Pak. Kalau penelitian kualitatif itu jenisnya ada deskriptif, studi kasus, fenomenologi, ya kan? Kemudian ada grounded teori, itu penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, jenisnya ada deskriptif juga ada, kemudian korelasional, komparatif, eksperimen, ada lagi penelitian ex post facto ya. Oke, yang lain ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, nanti saya ulangi lagi, segera membuat tulisannya, dikumpulkan paling lambat hari Selasa, sehingga hari Rabu saya bisa membaca terlebih dahulu. Nanti hari Kamisnya saya akan menjelaskan feedbacknya dari
tulisan yang sudah dikirimkan. Jadi mohon mengikuti prosesnya dengan baik supaya nanti target dari perkuliahan ini di akhir bisa tercapai, gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri pada pertemuan untuk siang hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.